banget di pertemuan hari ini adalah waktu yang tepat untuk kita bersama-sama belajar untuk mengetahui mengenai 3D maupun Blender. Nah, aku sedikit informasi juga, ternyata prospek kerja sebagai animator itu sangat menjanjikan. Kenapa? Nah, kita cek dulu nih. Mungkin dari teman-teman semuanya tadi ada yang sudah belajar maupun ingin belajar di sini, ternyata di dunia yang semakin digital ini, keterampilan teknologi itu menjadi prioritas. Betul banget pastinya ya, untuk rekan-rekan dan Bapak Ibu. Tapi karirnya pun juga sangat luas. Dan pastinya untuk peluang berkarirnya juga sangatlah besar. Nah, pastinya untuk teman-teman ataupun Bapak Ibu yang penasaran tentang 3D, mulai dari cara basic sampai bisa menciptakan 3D animasi sendiri, webinar ini benar-benar jadi turning point kita banget ya pastinya. Dan juga ternyata 3D animasi itu bisa kita buat konsepnya walaupun sambil bekerja. Jadi kita tetap bisa menggunakan hal tersebut menjadi suatu karya yang menarik. Keren banget ya ternyata. Oke, langsung saja kita sambut kepada Kak Raihan. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber pertama kita, yaitu Kak Raihan Adiwirawan, yang juga merupakan saat ini freelance dan juga bekerja menjadi 3D motion artist dan juga berpengalaman di visual art dalam division social media dan juga ternyata memiliki edukasi yang luar biasa sekali di Telkom University Bachelor Degree in Visual Communication Design. Dan langsung saja ini dia Kak Raihan Adiwirawan untuk dapat berbagi kisah inspiratif dan juga ilmunya kepada kita semua. Kepada Kak Raihan, kami persilakan. Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya? Ada Kak, aman. Silakan Kak Raihan. Oke. Saya minta izin share screen dulu ya. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Sinta VR sebelumnya dan juga Itel ID karena telah memberi saya kesempatan sebagai narasumber di Itel kali ini. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Rehan Adiwirawan. Saya freelance 3D motion dan VFX artist. Sebenarnya 3D generalis tapi lebih fokus ke situ. Untuk tentang saya ini, saya sebetulnya lebih sering helping brand untuk produce cross-stopping content atau disebut iklan, sama aja. Nah, terus untuk CV saya tadi udah dibacakan oleh MC. Saya kuliah di Telkom dan lulus tahun 2021 pada bulan Agustus. Sebelum lulus itu saya sempat jadi graphic designer di Visual Lab, ngerjain social media feed dan konten. Cuma waktu itu saya merasa kurang cocok, akhirnya saya resign. Kemudian juga lanjut lagi di September-Desember untuk jadi graphic designer di clothing brand. Tapi sekali lagi saya merasa kurang cocok, akhirnya saya resign lagi. Akhirnya saya menemukan jalan saya sebagai 3D. Jadi pada Januari tahun 2022 itu pertama kalinya saya belajar 3D dan sampai sekarang alhamdulillahnya masih bisa bekerja sebagai 3D artist. Mungkin kalau mau lihat contoh kerjaan saya bisa tunjukin satu aja dulu. Ini saya kerjain untuk produk Adara Kosmetik. Ini gabungan antara 3D dan VFX. Maaf kalau nggak ada suaranya, tapi saya nunjukin kira-kira beginilah nanti yang kalian bisa bikin dari 3D dan dari aplikasi Blender aja gitu loh. Ini semua backgroundnya dibuat pakai 3D ya. Oke, mungkin segitu aja intermezzonya. Kita langsung masuk. Di sini saya sebagai cuman ngejelasin 3D secara general aja ya. Jadi sebenarnya di dunia 3D ini banyak banget aplikasi yang digunain, ada macam-macam, ada ZBrush, C4D, Maya, 3ds Max, Houdini, Sketch,
SketchUp, terus ada banyak-banyak lagi. Tapi di sini yang paling keren dan yang paling beda itu Blender. Kenapa Blender? Karena dia gratis. Blender ini aplikasi yang gratis, tis dari nggak ada bayar sama sekali. Kalau misalnya kalian pakai ZBrush mungkin bisa $700 sebulan, atau Maya mungkin $1.000 per bulan, C4D mungkin $1.800 per bulan, dan itu banyak banget. Tapi di Blender kalian nggak perlu ngeraup kantong sama sekali, kalian bisa bikin apa aja secara gratis dan nggak dikenain biaya platform sama sekali juga. Oke, Blender itu sendiri juga sebenarnya kalau saya ibaratin itu kayak smartphone. Jadi kalau kalian nanti buka Blender, nanti yang bakal dijelasin sama Kak Sony, itu di Blender itu bakal ada banyak tabnya, bakal pusing kalau pertama kali buka. Di sana ada modeling, sculpting, UV editing, texture, shading, compositing, motion tracking, bahkan 2D animation juga ada di sana, masking. Dan ini semua nggak ada di aplikasi lain. Dia di aplikasi lain, misalnya ZBrush yang ada di kiri ini logo ZBrush. Ini cuma bisa sculpting. Kebanyakan sculpting pakai di situ. Tapi kalau di Blender semuanya nyambung. Jadi kayak smartphone aja. Ada kamera, ada speaker, semua lengkap ada di satu handphone smartphone itu. Dan juga tapi dia punya kelemahan, Blender ini meskipun fitur 3D-nya lengkap, tapi semua belum maksimal. Tapi bukan berarti 5-10 tahun ke depan mereka nggak bisa catch up sama aplikasi-aplikasi yang sekarang. Mungkin aja di ke depan mereka bisa jadi salah satu yang pionirnya gitu. Untuk sejarah Blender sendiri, dulu pada awal tahun 1988 itu 3D itu baru-baru banget. Kayak Pixar juga mulai merancang 3D dan teman-temannya juga. Nah, Tom Rosendahl ini melihat salah satu studio, Neo Geo namanya. Neo Geo sebenarnya waktu pada tahun itu kayak lagi naik banget, lagi bagus banget prospeknya. Dia invest ke si Neo Geo Blender ini buat bikin aplikasi Blender. Sayangnya di tahun 1995 si Neo Geo bangkrut dan si Tom Rosendahl nggak mau kalau hasil kerja kerasnya mati gitu aja bareng si Neo Geo. Jadi dia lebih milih untuk gabungin komunitas-komunitas 3D yang ada pada masa itu, yang mungkin sekarang udah jadi sepuh dan ahlinya, buat patungan lah istilahnya, buat beli saham Blender dari Neo Geo. Dan akhirnya dia berjanji juga bakal bikin Blender ini gratis kalau kalian mau invest ke saya. Dan akhirnya dia tepatin janjinya untuk bikin Blender secara gratis. Oke, kira-kira itu sejarah singkat, kalian bisa baca juga di internet, ada banyak. Nah, mungkin yang menarik di 3D ini opportunity-nya ya, peluangnya jadi 3D artist. Kalau mungkin zaman dulu jadi 3D artist ya yang terkenal jadi animatornya atau mungkin jadi modelernya. Tapi kalau sekarang banyak banget, nggak terhingga. Apalagi didukung kemajuan teknologi kan. Terus kayak misalnya yang dulu harus kerja ke studio, sekarang bisa kerja remote dari rumah. Dan tapi duitnya juga sama. Jadi peluangnya banyak banget. Mungkin kalau orang-orang yang di Jakarta sehari aja belum tentu mereka ngelewatin satu hari itu tanpa nggak ngelihat kerjaan hasil 3D. Bisa jadi di banner, bisa jadi di iklan, bisa jadi di transportasi publik, dan masih banyak lainnya. Oke, kita bahas dulu ke basic opportunity-nya. Di sini ada 3D animator, ini yang paling orang cari, paling banyak orang cari, juga yang paling orang kenal. Mungkin kalau animator Indonesia yang terkenal salah satunya yang kerja sampai keluar ada namanya Roni Gani, mungkin bisa dicari di Instagramnya. Itu juga dia pendiri bengkel animasi atau juga pendiri Nusa dan lain-lain. Mereka udah kerja sebagai 3D animator di Pixar, di Warner Bros, di Industrial Light and Magic punyanya Lucasfilm yang Star Wars, gitu-gitu banyak juga. Nah, jadi animasi ini sendiri sebenarnya ngegerakin, membuat bergerak, membuat hidup benda, objek yang tadi udah dibuat 3D, yang tadinya nggak bergerak, ini jadi bergerak. Ya, simpelnya gitu, kalian pasti ngerti.
Lalu juga ada 3D modeler dan rig. Jadi sebelum bisa digerakkan kayak gini, ada namanya 3D modeling. Jadi dibuat dulu tokohnya kayak yang misalnya mungkin mau kayak boxy seperti atas ini, nanti dibuat dulu sama 3D modeler, kemudian di rig itu tulang-tulang yang terlihat di sini, tapi tulang-tulangnya itu kalau dalam bentuk tulang kita bakal susah banget buat gerakinnya. Akhirnya job 3D rigger ini jadi salah satu job yang bisa dibilang paling advance di 3D karena nggak semua orang bisa dan ini lebih susah kelasnya dari modeling. Nah, kalau kalian lihat di sini ada garis-garis warna merah, warna biru, hijau. Ini buat membantu si animator tadi buat gerakin karakternya. Jadi ada batas-batas gerakan yang nggak bisa lebih, jadi karakternya nggak rusak gitu-gitu. Nah, itu gunanya 3D trigger. Terus juga ada texture artist. Ini juga penting karena nanti dari tekstur itu yang modelingnya tadinya hampa-hampa aja kayak di sebelah kiri ini, itu bisa berubah jadi entah realis kayak contoh hasil afternya ini, atau mungkin jadi kartunis, atau mungkin kalian udah nonton Spider-Man kayak Spider-Verse ya, bisa stylish kayak gitu juga, dan banyak lagi opsinya sebetulnya tergantung studio dan tergantung art directornya. Terus juga ada layout artist. Ini sebenarnya yang paling tenang hidupnya kalau di studio. Dia jadi benar-benar cuma nerima aset-aset yang udah dibikin sama teman-temannya, terus cuman ngesusun-susun aja, jadi kayak main roller coaster tycoon atau nyusun-nyusun balok anak SD, kira-kira begitulah layout artis. Cuma tetap aja ada kesulitannya sendiri kan buat bikin scene yang shotnya menarik gitu. Nah, yang terakhir ini ada belum terakhir, ada lighting artist juga. Lighting artist ini dia biasanya buat bikin mood dari si filmnya. Misalnya kalian mau bikin film horor pakai pencahayaan yang di kiri ini, itu kan nggak masuk banget ya. Atau sebaliknya kalian mau bikin tema-tema Korea yang fun, tapi pakai lighting yang di kanan juga nggak cocok. Jadi si lighting artist ini bantu buat bikin mood atmosfer dari filmnya gitu. Nah, terus ada 3D sculptor. Ini biasanya kalau 3D modeling kita bisa bikin kayak HP, mobil gitu-gitu. Kalau sculptor ini lebih fokus ke yang organik atau ke kayak monster, manusia, pohon-pohon gitu. Itu lebih sering dibuat secara sculpting. Nah, nanti kalau dari sculpting baru di modeling retopo lagi biar nggak berat gitu. Nah, yang new opportunity-nya nih, ini baru muncul sekitar 2015-an, 2010-an, 2016-an. Nah, itu ada konsep artis. Kalau dulu konsep artis mungkin dari 2D doang ya, 2 dimensi. Dan konsep artis itu biasanya bikin background, environment buat kira-kira nanti contoh di film aslinya kayak gimana. Kalau sekarang udah banyak konsep artis yang asalnya dari 3D. Ini yang saya ambil contohnya masih di edit-edit lagi di Photoshop, tapi banyak juga yang langsung dari 3D-nya gitu. Kalian bisa mungkin kalau di Instagram ada namanya Leo Avero, itu juga orang Indonesia. Dia 3D 3D konsep artis. Banyak juga karyanya keren-keren kalau kalian mau lihat. Terus ada visual effect artist. Ini gabungin antara 3D dengan compositing film. Biasanya dia kayak film-film Marvel, ada pesawat terbang, ada Hulk dan lain-lain, itu kan 3D, ya itu digabungin sama visual effect artist 3D-nya. Kalau orang Indonesia mungkin kalian bisa cek Rifki Art Studio mungkin, atau Ya Anako atau Idam Abdul, masih banyak lagi. Terus juga ini baru ya, mungkin sekitar tahun 2017 ada motion artist. Ini yang saya kerjain juga. Jadi motion artist sendiri kebanyakan itu seperti awal dari motion graphic di yang 2D, 2 dimensi, itu diterapkan tekniknya ke 3D. Jadi mereka lebih banyak gerakin shape atau bentuk-bentuk random gitu ketimbang gerakin karakter. Tapi mereka kasih nyawa ke bentuk-bentuk 3D ini jadi lebih hidup, jadi punya cerita gitu lah. Nah, yang terakhir ini di atasnya
3D rigger tadi, ini lebih advance lagi. Technical artist ini, kalau kalian lihat air di Avatar ini, meskipun syuting aslinya tetap berenang ke dalam air, tapi world-nya untuk world di film ini nggak mungkin mereka ngedit gitu dari air, terus air asli terus ditambahin 3D orang, enggak. Jadi mereka manggil khusus technical artistnya buat bikin aplikasinya sendiri buat airnya ini. Jadi untuk technical artist ini nanti mereka udah nggak bakal pakai kayak aplikasi yang tadi saya sebutin di awal, kayak Blender, C4D gitu-gitu. Mereka biasanya justru nyiptain aplikasinya sendiri buat studio-studio gede itu. Terus sebetulnya banyak lagi, ada kalian bisa jualan aset pakai 3D atau bikin arsitektur rumah dan pokoknya banyak gitu. Nah, mungkin ada tips and trick dari saya sebagai freelance 3D generalis kalau kalian buat yang baru mau mulai untuk 3D. Nah, yang paling penting itu kalian harus mau mulai meski dari 0 rupiah. Kita emang bicarain prospeknya tinggi, tapi kalau kalian langsung fokus, kalau gua gajinya sini gede nih, itu nggak bakal bisa. Jadi lebih baik kalian fokus kembangin diri kalian. Nanti kalau makin skill kalian makin naik, kemungkinan klien bakal datang sendiri ke kalian. Nah, tipsnya yang pertama itu set target with high standard. Misalnya kalian masih kecil nih, masih pendek banget, masih belum bisa apa-apa, masih bayi. Kalau bisa contoh-contoh yang kalian ambil buat bikin, misalnya dari Pinterest, itu cari yang sesusah-susahnya yang kalian nggak bisa bikin, yang keren banget kalian lihat tapi kalian nggak bisa bikin, karena nanti dari situ kalian akan cari cara gimana sih cara bikin ini, gimana sih cara bikin ini, dan pada akhirnya kalian lama-lama bisa gitu. Terus jangan lupa di set targetnya, misalnya minggu ini kalian mau bikin 10 model aset, ya berarti minggu ini kalian harus bikin 10 model aset, entah kalian mau bikinnya subuh, pagi, sore, siang, malam, itu terserah kalian, tapi tetap set target kalian, jadi kalian ada progresnya di tiap minggu atau tiap harinya gitu. Terus yang kedua, ini nggak mut-mutan dan nggak males. Nah, tentu saja karena kita ngomongin freelance, kalau kalian mut-mutan dan males, kalian nggak bisa dapat kerjaan, kalian nggak bisa dapat nama atau exposure yang bisa kalian pakai buat dapat kerjaan itu, dan seterusnya. Jadi ini penting banget, gak mut-mutan dan gak males. Terus jual diri. Yang ketiga, maaf bahasanya agak kasar, jual diri dan salesman diri kalian sendiri. Kalian harus kalian yang malu, kalian harus cobain nawarin, paksa nawarin ke mungkin dari tangga kalian dulu, habis itu ke atau UMKM, atau mungkin langsung ke brand kalau kalian berani gitu. Kalau dulu saya awal-awal bikin dulu UMKM, dari saya ngerjain 3D UMKM animasi gitu buat teman saya awalnya. Habis itu saya pindah ke UMKM. Habis itu saya set target saya buat ke brand-brand. Nah, itu saya list brand-brandnya sebanyak-banyaknya, mungkin ada 50 lebih. Saya email semua, saya nawarin mau bikin ini. Dari 50 email, yang balas nggak lebih dari 2. Dan mereka juga nggak mau. Saya nggak menyerah, terus berapa bulan kemudian saya upgrade portofolio saya email lagi brand-brand yang sebelumnya, dan email lagi brand-brand barunya. Lalu ya pada akhirnya nyantol 1, 2, 3 dan gitu. Dan yang terakhir ya tentunya jangan lupa berdoa, karena kesuksesannya juga datang dari Tuhan Yang Maha Esa, dengan syarat kita berusaha dan jangan lemah lah istilahnya. Nah, untuk pengalaman sendiri sebagai freelance 3D generalis, ini wajib, invoice atau quotation ini wajib. Jadi kalau bisa project apapun, meskipun ke teman kalian kalau bisa catat invoice dan quotationnya. Invoice itu nota. Karena misalnya ke perusahaan, ke brand, mereka nggak bakal mau kalau kalian cuma bilang 300 ribu lah, atau 500 ribu kayak gitu, tanpa ada catatan. Mereka kan perlu data buat catatan rekap keuangan mereka juga. Jadi ini perlu dicatat sama mereka, jadi kalian perlu sediain ini juga.
Dan nantinya juga kalau ada apa-apa, kalian bisa nunjukin invoice atau quotation ini ke mereka kalau misalnya mereka kayak mulai agak curang-curang kemarin 500 atau berapa gitu. Terus juga kalau kalian freelance tapi ada juga freelance kerja sama agensi, kalian juga bisa harus baca kontraknya dulu dengan jelas karena kadang itu kalau dari agensi kontraknya seringkali lebih nguntungin agensinya ketimbang keuntungan kedua belah pihak. Misalnya kalian kerja di agensi A, kerjaannya ini nanti kalau kalian udah selesai, kalian nggak boleh nge-share, kalian nggak boleh ngasih tahu itu kerjaan kalian, kalian nggak boleh bilang kalau kalian terlibat dalam kerjaan ini gitu-gitu. Kalau mungkin kalau nggak boleh nge-share aja nggak apa-apa, tapi kalau sampai kayak nggak bilang ini semua copyrightnya diambil sama agensi, mungkin kalian bisa tawar-tawar lagi, itu lebih baik sih. Terus juga ini kalian harus sabar sama klien kalau bawel, entah itu ke agensi atau klien personal langsung, karena mereka kadang lebih 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 bawel dari bos-bos di kantor, apalagi yang klien-klien kelas kecil yang bayarnya nggak banyak tapi ngomelnya banyak, itu karena biasanya mereka nggak mau uangnya rugi. Jadi misalnya kalian udah bikin A, terus ganti ke desain B, ganti ke desain C, sampai desain Z, ujung-ujungnya yang di finalnya desain A, kan kalian pasti bete. Jadi kalian harus sabar. Dan mungkin pengalaman terakhir yang bisa saya bagiin itu dari 3D ini sendiri, dari freelance 3D generalis ini, kalian bakal belajar banyak. Awalnya saya cuma belajar aplikasi Blender karena semua kompleks dan gratis, tapi lama-kelamaan karena kebutuhan saya juga belajar After Effects, Premiere, Adobe Premiere, dan bisa aplikasi-aplikasi 3D lainnya, dan juga terus upgrade skill karena mau nggak mau kita harus belajar gitu. Oke, mungkin sekian sih dari saya untuk secara 3D secara general. Tapi intinya aplikasi yang paling sering dipakai buat freelance terutama itu Blender karena tadi gratis. Jadi kita bisa bebas mau bikin apa aja, kapan aja, di mana aja, nggak usah mikirin bayar bulanan. Terus juga ya paling, kalau menurut saya itu paling enak dipakai karena nggak berat. Bukanya nggak sampai 5 detik udah kebuka aplikasinya. Apalagi ya, mungkin untuk teknisnya nanti bisa disampaikan oleh Mas Sony. Sekian dari saya. Kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, untuk CV dari Kak Sony Taufan yang dapat dibantu pada teman-teman panitia. Baik, ini sudah muncul CV dari Kak Sony Taufan Arisandi yang kali ini juga menjadi narasumber hebat kita yang kedua. Dan untuk educationnya sendiri, Kak Sony Taufan merupakan lulusan dari Simindo Malang, spesialis efek dan juga animation, serta di tahun 2009 hingga 2010 sebagai Inner's Education Center di Malang menjadi informatika teknologi. Dan juga berita menariknya bahwa Kak Sony Taufan merupakan animator di Sopo Jarwo. Nah, pasti teman-teman semua sudah sering mendengar hal itu ya. Nah, daripada penasaran, langsung saja kita undang Kak Sony Taufan untuk bisa bergabung, dan saya persilakan. Ini yang akan kita kerjakan hari ini atau kita belajar hari ini. Jadi pernah nggak bayangin sih kalau gambar seperti ini tuh dibikin dengan 3D? Mungkin kalau sekilas kita lihat atau orang awam itu, kita bayangin itulah ini buah asli yang disusun sehingga difoto seperti itu. Tapi untuk keperluan iklan, untuk keperluan animasi misalkan, atau untuk keperluan yang lain yang berhubungan tentang 3D, di sini sebenarnya ini objeknya berasal dari 3D yang kita buat di situ. Kemudian ditambahkan cahaya atau lampu, kemudian dirender sehingga jadilah seperti ini, sehingga kayak seperti foto aslinya kayak gitu. Nah, di sini kita akan membuat salah satu objek buah di sini.
Nah, di sini ini bentuknya apel. Nah, seperti ini. Nah, nanti setiap saya melakukan perubahan, nah nanti di sini ada toolnya. Misalkan saya tekan A, nanti kalau kalian nggak tahu tekan apa, nanti akan keluar di sini. Misal S, D gitu-gitu ya. Jadi saya hide dulu. Jadi misalkan kita buka Blender pertama kali, itu seperti ini. Akan muncul 3 objek. Yang pertama kamera, kedua modelnya atau objeknya, dan ketiga adalah lampunya. Nah, di situ ketiga objek ini sangat mendukung sekali untuk membuat hasil 3D ini menjadi gambar. Objeknya sebagai titik pusatnya, kemudian kita setting arah kameranya. Di sini ada kamera. Nah, di sini kemudian ada cahaya lampu sebagai pendukung untuk hasil dari render tersebut. Nah, untuk pembuatan ini, sebelum ke pembuatan modelnya, kita tahu dulu harus gimana untuk mengoperasikan atau menggunakan view-view di sini. Karena kita belajar tentang pembuatan model atau objek, di sini pada bagian paling atas itu yang sering dipakai paling di sini modeling, kemudian UV, texturing, itu teksturnya, kemudian shading atau nanti kalau hasilnya di render sini. Nah, di sini di Blender sini untuk tampilannya udah sangat membantu sekali. Jadi untuk perubahan tampilannya tidak perlu disetting-setting lagi. Jadi tinggal klik bagian atas saja sesuai kebutuhan kita ingin melakukan ke tahap apa, kayak gitu. Kemudian untuk rotasi, nah ini saya tekan scroll tengah, ditahan, kemudian digeser, kayak gitu. Untuk zoom out, tinggal scroll tengah digeser ke atas ke bawah. Untuk geser, di sini juga ada sih sebenarnya. Cuma untuk lebih fleksibel tuh kadang kalau di sini Blender itu lebih dibantu dengan shortcut. Karena kenapa kalau kita belajar 3D itu lebih mudah dipahami dengan Blender, karena di Blender ini shortcutnya begitu banyak dari keyboard di keyboard ini, misalkan dari QWERTY sampai huruf M, ataupun sampai kode-kodenya misalkan koma, titik, tanda petik, garis miring, itu juga berfungsi sekali. Jadi ada toolnya masing-masing, fungsinya masing-masing. Jadi semua tombol di sini itu sangat kepakai. Jadi kemudian untuk tadi untuk gesernya tambahkan shift, scroll tengahnya ditahan kayak gitu. Di sini juga bisa. Itu. Ini juga bisa zoom out, zoom in. Tapi untuk rotasi pakai ini scrollnya ditekan kemudian digeser. Di sini juga bisa. Nah, kayak gitu. Kemudian untuk kita kan di sini tentang 3D. Kita nggak tahu di sini tampilan depannya sebelah mana, kanan kirinya sebelah mana, atas bawahnya. Nah, di sini dibantu dengan toolnya seperti ini. Nah, ini adalah front. Kemudian kalau klik lagi, langsung dia ke belakang. Ini ke atas, bawah, yang merah, kanan, dan kiri. Gitu. Untuk balik ke user, tinggal digeser aja. Kayak gitu. Kemudian, karena di sini objeknya pertama kali adalah kotak, sedangkan kita akan membuat model bentuk apel itu agak bulat. Jadi kita harus memunculkan objek baru yang menyerupai dengan objek yang akan kita buat. Kita geser dulu sini. Nah, untuk menambahkannya di sini. Modeling ya di sini.
Nah, di mesh. Nah, di sini di Blender disediakan beberapa model dasar atau objek dasar yang kita gunakan untuk membuat model dari sederhana hingga yang paling sulit. Jadi jangan khawatir kenapa modelnya yang disediakan cuma segini. Nah, itu tergantung pengembangan kita sendiri. Jadi kalau misalkan kira-kira mau bikin mobil, kira-kira yang menyerupai mobil apa ya? Kotak misalkan gitu. Atau bikin bola dari spare, bikin topi dari cone, bikin donat dari torus, dan sebagainya. Di sini adalah model-model yang kita bisa kembangkan sendiri. Jadi jangan khawatir kenapa hanya sedikit sekali model yang disediakan. Nah, di situ kita bisa kembangkan sendiri kalau nanti sudah paham tentang proses editing pada model tersebut. Langkah pertama, kita masukkan model spare di sini. Nah, bisa keluar dari sini, bisa juga tekan Shift A, ini Shift A, tuh Shift A, spare. Kita bisa juga dari sini tadi. Jadi ada dua di sini, spare, kemudian Shift A, lagi spare, kayak gitu. Nah, sebelum melakukan edit, pada saat menambahkan spare di sini, kalian disuruh melakukan setting pada modelnya. Nah, di sini ada muncul kotak kecil di sebelah pojok kiri. Di sini ada segmen. Nah, kalau ditambahkan atau dikurangin, dia akan berubah sesuai yang kita butuhkan. Jadi nggak selalu yang keluar di sini adalah sebagai garis yang harus kita pakai. Bisa dikurangin, bisa ditambahkan sesuai kebutuhan. Misalkan di situ, nah bisa jadi segitiga juga. Jadi model-modelnya bisa diedit sendiri untuk tampilan atau garis awalnya. Di sini tadi 32, ini 16. Kemudian tidak mungkin objek seperti ini akan kita pakai karena di sini adalah bentuk dasar. Kemudian kita masuk ke edit mode di sini. Nah, di sini edit mode dialah garis-garis yang kita atur tadi. Ringnya 32, segmennya 16. Di sini jumlahnya juga sesuai dengan jumlah yang kita tambahkan tadi. Di sini ada 400, sini 482, vertexnya, garisnya 992, base-nya 512, triangle atau setengah dua kalinya dari base-nya 960 di sini. Kemudian bentuk apel tadi kita seleksi bagian titik. Nah, seleksi di sini di Blender ada beberapa macam. Yang pertama, kita nggak perlu tekan apapun, tinggal drag aja, klik kiri sehingga membentuk kotak kayak gini. Yang kedua bisa pakai B, tekan B, itu juga sama kayak gini. Yang ketiga tekan C, seleksinya berbentuk lingkaran. Untuk besarnya, kecilnya bisa diatur dengan scroll. Gitu. Kemudian ada lagi itu pakai lasso atau di sini juga bisa sih diganti. Tuh, tekan W. Nah, itu lasso. Ya, lasso.
Nah, itu. Beruntung banget kalian mengenal benarnya versi sekarang, karena kalau versi dulu tool seperti ini tidak ada. Jadi kita agak kesulitan kalau berpindah seleksi kayak gini. Jadi kalau sekarang semuanya tinggal pakai di si interface utama di sini udah disediakan. Di sini juga ada. Kalau dulu sih nggak ada sih kalau versi lama banget. Kemudian kalau ini seleksi, nah kayak gini, ganti lagi W. Nah kayak gitu. Kemudian klik bagian sini. Nah, kita akan menarik titiknya ini biar agak ke tengah sedikit seperti ini. Jadi biar agak ke dalam sedikit. Nah, titiknya tadi di sini. Nah, di titiknya di sini kita tarik. Di situ menggunakan di sini ada namanya proportional editing. Nah, di sini fungsinya itu seperti magnet. Jadi kalau magnet itu saat kita tarik satu titik atau garis, sisi kelilingnya tersebut akan mengikuti titiknya yang kita seleksi ini. Misalkan kayak gini. Nah, saya tarik. Tidak hanya titik, kita bisa ganti di sini pakai garis juga, sama juga. Tarik juga. Nah, kemudian pakai face juga. Atau ini. Kemudian setelah kita titik kayak gini, kita seleksi, kita bisa juga atur di sini titik pusatnya berada di mana. Itulah kenapa kalau Blender itu untuk pemula itu lebih fleksibel untuk mempelajarinya. Jadi kita bisa atur sendiri. Kita pakai bantuan 3D cursor di sini. Nah, di situ. Nah, fungsinya ini apa? Fungsinya itu kita rubah di sini jadi 3D cursor. Dia sebagai titik pusat perintah yang akan kita kerjakan di sini. Misalkan rotate di situ. Dia titiknya di sini, sedangkan seleksinya di atas. Kalau tadi dibalikin ke yang ini, dia titiknya yang diseleksi. Kayak gitu. Jadi pakai 3D cursor. Nah, bisa pakai garis juga. Ditarik, bisa pakai scale juga. Nah, di sini. Jadi kita seleksi satu titik itu bisa menjadi berbagai macam bentuk yang dihasilkan. Dari depan kalau kita buat apel tadi, kemudian ganti ke bounding box center, tarik ke bawah. Nah, di situ ada lingkaran. Dan di situ kita bisa atur besar kecilnya lingkaran dengan cara klik kirinya ditahan, kemudian jari tengahnya geser scrollnya ke atas bawah. Jadi bisa atur seberapa dalam atau seberapa pengaruh dari radius dari magnet tersebut. Mungkin kalau nggak enak dari depan, kita bisa geser dari posisi sini. Jadi biar langsung kelihatan kayak gini. Kemudian bagian bawah juga sama kayak gini. Atau bisa langsung berbarengan antara atas dan bawah. Kita seleksi keduanya, tekan Shift. Jadi Shift-nya ditahan untuk menyeleksi lebih dari satu titik. Kalau cuma klik biasa, dia akan cuma satu titik. Kalau tambahkan Shift, dia bisa lebih dari satu. Seperti itu. Jadi bisa langsung keduanya, biar langsung atas bawah, kemudian diganti scale di sini. Langsung tarik yang atas bawah sini. Nah, biar lebih praktis, bisa lebih cepat, kayak gitu. Kemudian untuk shadingnya di sini masih kotak-kotak, kita bisa klik kanan, kemudian ganti auto smooth biar lebih rapi aja kelihatannya. Kalau tadi flat di sini. Nah,
bentuknya sudah selesai. Sekarang untuk bentuk kapal, karena yang berubah itu cuma bagian atas bawah, jadi kita cuma merubah bagian atas bawahnya aja. Jadi ditarik ke dalam sedikit. Kemudian kita buat batangnya di sini, batang tangkainya. Di situ kita bisa memakai objek tambahan di sini tadi. Jadi kalau tangkai di situ yang paling menyerupai adalah silinder, karena dia lurus ke atas bawah. Nih, seperti tabung. Kemudian kita edit lagi, bisa berapa banyak titik yang mau dipakai. Kemudian bisa radiusnya diatur. Kemudian panjangnya juga bisa diatur. Seperti itu. Tinggal digeser, ganti ke tampilan sebelah atas. Nah, di sini kalau kenapa kita tadi munculnya sebelah sini, karena di 3D kursornya di sebelah sini. Jadi kalau di Blender kita bisa atur munculnya objek pun di mana aja. Misalkan di sini tinggal diganti, pasti akan langsung ke sini sebagai titik keluarnya. Jadi kalau ingin modelnya di titik tengah-tengah di model tadi di atas, taruh di sini. Tuh. Gimana caranya biar titik 3D kursornya itu berpindah ke sini? Sedangkan kalau digeser pakai ini saya klik shift sama klik kanan itu untuk memindahkan 3D kursor secara shortcut. Nah, di situ. Pasti tidak akan tepat di tengah. Nah, ini agak geser sedikit. Pasti geser karena kita tidak tahu titik tepatnya di mana. Jika ingin lebih tepat lagi, klik titiknya, kemudian shift S di situ. Nah, sini shift S di sini kita bisa mengatur titik pusatnya berdasarkan apa. Karena kita ingin mengatur 3D kursornya, jadi 3D kursor ke seleksi, yang diseleksi di sini. Jadi bisa ke grid, itu yang garis-garis ini, bisa ke world origin, itu yang titik tengahnya. Di sini titik temunya antara sumbu X dan Y. Kemudian select ke aktif, yang diseleksi, yang ke kursor, yang ke kursor ke aktif, yang diseleksi juga. Nah, sedangkan kalau yang diseleksi kursor ke sini. Nah, dia geser sedikit tadi. Misalkan sini saya geser. Nah, dia ke titik sini. Baru kita munculkan mesh tadi. Nah, kayak gini titiknya. Kita awal dari depan. Nah, di sini terlalu panjang. Kita bisa edit lagi dari sini tadi. Kurang kecil. Nah, di sini untuk ketiga perintah ini kita bisa memakai shortcutnya sesuai nama depan dari perintahnya. Kalau di sini move, tapi kalau di Blender itu namanya grab. Jadi tekan G, huruf G untuk memindahkan, R untuk rotate, dan S untuk scale. Jadi sangat mudah diingat istilahnya kalau di sini. G, R, dan S kayak gitu. Karena yang dipakai adalah huruf depannya. Nah, di sini dikecilin sedikit. Nah, kita akan membuat tangkai ini melengkung ke kanan atau ke kiri. Sehingga di sini karena di tengah di sini nggak ada garis, misalkan kita seleksi, kita mau rotate, dia otomatis langsung ikut semua karena tidak ada bagian yang menahan titik bagian bawah untuk tetap di posisi sekarang. Jadi untuk menambahkannya tekan Ctrl R di situ. Nah, itu ada keluar garis kuning satu,
Jadi kalau misalkan mau menambahkan lebih banyak lagi, tinggal scroll aja ke atas untuk menguranginya ke bawah. Jadi kita pakai beberapa, klik. Nah, di sini tinggal diseleksi bagian atas. Ingat kalau di sini itu kita modelnya 3D. Jadi kalau diseleksi bagian depan, perhatikan belakangnya ikut enggak. Nah, di sini tidak ikut terseleksi karena di sini depan, belakang, atas, bawah itu harus semuanya benar-benar ikut perintah yang akan kita lakukan. Jadi kalau misalkan tadi dari view depan, memang sepertinya terseleksi. Namun kalau kita lihat lagi, di situ bagian belakangnya masih belum ikut. Nah, di situ kita bisa pakai di sini Google X-ray, atau itu ada tulisannya Alt Z untuk shortcutnya kayak gini. Kalau diseleksi lagi sama kayak tadi, nah sekarang semuanya ikut terseleksi gitu. Nah, sekarang untuk membuat modelnya melengkung seperti ini, kita tinggal pakai perintah yang tadi, pakai ini, proportional editing. Tinggal rotasi. Nah, di sini titik pusatnya masih di atas. Jadi kita atur lagi pakai 3D cursor tadi sebagai bantuan. Jadi yang berubah cuma setengah tangkainya ini ke atas. Jadi tinggal rotasi, kemudian digeser. Atau bisa dipindah ke titik di luar objek tersebut. Misalkan kayak gini. Atau kayak gini. Nah, tinggal geser lagi. Kayak gitu. Kemudian balik lagi kayak ini untuk menyempurnakan modelnya. Jadi proportionality ini sangat membantu sekali kalau kita membentuk objek biar lebih cepat. Mungkin ada cara yang lebih lama lagi, misalkan pakai circle sama kayak tadi silinder atau tabung tadi, tapi ini dari garis lingkaran ini cuma satu lingkaran, dan itu membutuhkan proses lama. Jadi kita harus tarik dari bawah ke atas seperti itu. Dan kalau pakai proportional editing tadi, kita tinggal seleksi bagian mana yang ingin dirubah bentuknya sebagai titik pusat, kemudian di rotate kayak gitu. Kalau misalkan kurang rapi, nanti tinggal digeser lagi, diatur lagi radiusnya seperti ini. Nah, ini jangan lupa di sini jangan garisnya ini ngikutin bentuknya. Jadi kita harus luruskan dulu. Jadi ini kan tadi lurus, harusnya lurus. Rotate lagi, diluruskan lagi. Karena tadi masih ikut ketarik, meskipun sedikit, dia ikut ke dalam lingkarannya, radiusnya tadi. Sedikit, geser lagi, dirapikan lagi. Kalau kurang melengkung, bisa ditarik lagi. Ini sebagai titik pusatnya tadi. Jadi klik kanan shift, diatur. Ini jangan lupa diganti 3D cursor. Nah, kayak gitu. Jadinya sudah berbentuk seperti tangkai. Kemudian untuk daun di sini, nah daun di sini bentuknya agak berbeda dengan yang lain, karena kalau dilihat dari model yang disediakan, di situ tidak ada sama sekali yang menyerupai bentuk daun. Nah, di situ kita lebih berimajinasi lagi bagian mana atau model yang mana kira-kira kita bisa edit lagi sehingga bentuk daun bisa kita ciptakan atau kita buat. Di sini kita buat pakai plane, kotak jadinya. Jadi kotak di sini
tampilan bawahnya cuma tipis, kotak. Kemudian geser ke sana dulu. Edit bagian plane ini menyerupai daun. Caranya masuk edit mode. Kemudian di sini cuma ada 4 titik. Di sini titiknya ada 4, garisnya 4, face-nya cuma 1. Gimana caranya biar bisa berbentuk daun? Tambahkan garis. Bisa klik kanan, subdivide di sini garis. Itu sama juga dengan Ctrl R1, klik, ini juga klik. Nah, itu sama aja. Tapi kalau lebih cara cepatnya, klik kanan, subdivide, lihat pojok sebelah kiri bawah. Jadi setiap perintah nanti akan disediakan setting untuk setiap perintah. Jadi jangan lupa lihat setelah perintah, ada nggak di sini tulisan perintahnya tersebut. Kemudian sini klik, tambahkan beberapa garis. Nah, itu bisa langsung disemut, nanti bisa ditutup juga, bisa digeser juga sesuai perintah di sini. Kemudian karena di sini bentuknya daun, kita perlu beberapa kali edit karena di sini cuma bentuknya kotak. Sehingga saya memerlukan ketiga perintah ini untuk membentuk sebuah objek di sini. Yang pertama, saya seleksi kedua titik tersebut, scale bagian atas ke sumbu Y yang warna hijau. Jangan lupa radiusnya dimainkan, nah sehingga bisa memanjang seperti ini. Kemudian titik kedua ini juga geser ke tengah, sehingga agak mengerucut kecil. Kemudian di sini juga, nah di sini agak diluruskan, geser lagi. Kemudian tinggal dirapikan lagi. Nah, seperti ini. Ini daun untuk bentuk kasarnya. Jadi tinggal digeser lagi. Jangan lupa kalau misalkan sudah tidak mau pakai proportional editing lagi, tekan O lagi. Tadi kan untuk mengaktifkannya tekan O, untuk mematikan juga tekan O. Geser ke atas. Nah, kemudian untuk bentuk daun kan otomatis dia agak ke dalam kayak gini. Ini juga sama, tarik ke bawah. Kita pakai bantuan tool ini tadi, geser ke bawah sedikit. Jangan lupa radiusnya dirubah di ini. Ini juga digeser sedikit. Jadi perlu beberapa kali edit sehingga membentuk sebuah daun. Nah, di sini masih datar bentuknya. Kalau yang tadi itu bentuknya agak melengkung. Pakai lagi tool ini. Dari posisi samping, seleksi bagian atas, depan, sini. Nah, posisi dari samping, rotasi. Nah, di sini titik pusatnya masih di depan. Kita pakai 3D cursor lagi sebagai bantuan. Kemudian ini diganti 3D cursor. Jangan lupa nyalakan atau kita titiknya diganti. Kemudian dibalikin lagi. Kayak gitu. Kemudian pakai 3D cursor lagi sebagai titik pusatnya di sini, Shift S, cursor to selected. Kita balikkan lagi pakai 3D cursor, balik lagi ke atas ini. Jadi biar nggak terlalu ke bawah.
kemudian diatur lagi. Gitu. Kemudian jangan lupa di auto smooth. Kecilkan. Nah, di sini biar titiknya, kalau misalkan udah selesai, kita mau geser ke sini. Tekan rotasi. Beda jelas buah tangkai dan daun untuk buah apel kayak gitu. Jadi seperti inilah untuk pembuatan sederhana jadi buah apel. Jadi tanpa melakukan banyak edit. Jadi yang pertama tadi kita melakukan edit apelnya cuma pada bagian titik atas dan bawah. Yang kedua, untuk tangkainya kita melakukan editnya membuat tangkai tersebut yang awalnya lurus jadi melengkung. Terus yang ketiga, kita buat daun itu dari bentuk plain tadi yang kita tambahkan beberapa garis, kemudian kita edit skalanya dari atas ke bawah kayak gitu. Setelah jadi, misalkan di sini biasanya itu kita memakai cuma warna sebagai bantuan di sini. Misalkan di situ. Kalau misalkan kita pertama kali belajar ingin memberikan sebuah warna. Warna di situ di sini ada di material di sini. Gambarnya seperti bola di sini, langsung klik new, langsung ganti base colornya jadi warna yang kita inginkan. Ini untuk pemberian warna secara sederhana. Saya kurangin gelap kayak gini. Tapi jika ingin membuat objek ini menjadi seperti bentuk aslinya atau model aslinya seperti buah apel pada umumnya, ada teksturnya, kita masuk ke edit UV editing. Nah, di situ. Jadi langkah pertama yang kita perlu siapkan di sini adalah gambar untuk tekstur apelnya. Nah, di sini ada gambar sebuah apel kayak gitu. Kemudian bagaimana tekstur apel ini nempel ke objek tersebut, objek yang kita buat tadi. Masuk ke edit mode di sini. Seleksi all, tekan huruf A. Ini tekan huruf A. Kemudian dari tampilan depan tekan huruf U. Kemudian project from UV di sini. Kemudian sekaligus kita bisa melakukan cek untuk modelnya. Yang cara sini tadi base colornya ganti dengan klik bagian titik ini, titik kuning. Kemudian ganti image texture. Jadi kita memasukkan gambar ke model ini. Kemudian masukkan apelnya. Nah, kayak gini. Jadi ada tekstur untuk buah apelnya. Nah, di sini masih belum sempurna bentuknya. Kita perlu edit lagi. Nah, di sini ada namanya UV map. Nah, di situ titik-titik yang kita perlu edit atau kita atur dari atas bawah di sini. Jangan sampai keluar dari garis atau gambar teksturnya. Sama seperti yang kita pakai di 3D tadi di bagian sini 3D view-nya. Di sini juga Pak ada perintah move, rotate dan scale. Kita bisa pakai. Nah, di situ ada juga proportional editing di sini. Bisa kita pakai juga. Tinggal kita tarik ke bawah, kemudian scale S. Yang atas juga
tarik lagi atas. Sekarang lebih rapi lagi. Nah, di sini untuk kenapa di sini ada stretch atau garis gambar yang ketarik. Nah, di sini karena kita membuatnya dari satu view, dari tampilan depan seperti ini. Nah, untuk tampilan belakang gimana? Sama juga, bisa duplikasi, cuma bagian sampingnya kita tidak bisa. Karena bagian sampingnya itu terdapat pada area sebelah sini. Gitu. Jadi titiknya itu nempelnya terlalu dekat sehingga garisnya seperti ini. Nah, kalau misalkan nanti ada sedikit waktu, nanti kita bisa rubah ini jadi bentuknya yang bagus. Kemudian untuk tangkanya juga sama, project from view, kebalik, jadi saya pakai yang bagian belakang. Project from view lagi, tinggal diatur ke area tangkainya yang di situ. Yang penting di sini garisnya atau titiknya yang penting masuk ke area garis atau tekstur dari kayunya di sini tangkainya. Jangan lupa masukkan lagi sama. Jadi kalau misalkan teksturnya sama, kita bisa pakai tekstur untuk tangkainya dengan pakai yang sudah jadi tadi, material 2. Otomatis dia akan sama. Jadi pakainya cuma satu aja. Nah, untuk daun, karena di sini tidak ada, kita pakai gambar yang lain. Image. Nah, daun. Kalau daun kita dari atas. Select all, kemudian project from view. Di sini juga sama. Diedit bentuknya dari UV-nya di sini. Seleksi sedikit, titik, kemudian diatur selebar daunnya, jangan sampai terlewat garis putihnya, jadi tetap di dalam gambarnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk objeknya sudah jadi, tinggal kita lakukan render. Jadi kita bikin model ini jadi sebuah gambar. Karena tadi kita awal buka tadi sudah disediakan kamera di sini sama lampu, tinggal kita atur untuk posisi kameranya. Nah, untuk kameranya di sini kita masuk ke render. Kameranya di sini agak jauh dari modelnya, kita bisa atur dengan cara misalkan di sini ada namanya kamera to view. Jadi tinggal dinyalakan di sini. Itu terletak di view di sini sebelah kanan. Jadi kita akan mengunci sebuah kamera di sini berdasarkan view yang kita gerakkan. Jadi kalau misalkan ini mati, kamera atau view-nya mati, kita akan kembali ke tampilan seperti ini, ke user preference perspektif. Tapi kalau kita nyalakan, masuk ke kamera, kemudian digeser, pakai scroll, ditekan untuk rotasi tadi, kita bisa atur kayak gitu. Oke. Kemudian tinggal ditambahkan lampu beberapa di sini. Tambahkan 2, 3 gitu.
Kemudian rendernya tekan F12. Dan jadinya seperti itu. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nih untuk proses pembuatannya? Gimana? Ada pertanyaan? Izin Mas Sony untuk Ya. nanti pertanyaannya akan dibuka di sesi selanjutnya. Oke. Untuk pengerjaannya udah sampai sini aja. Jadi cuma sampai seperti itu kira-kira.